Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik UI, marilah kita bersama menyaksikan video milestone pencapaian 1,5 tahun Dekanat Entrepreneur. Milestone 1,5 tahun FTUI. FTUI membuka kelas PPI jalur RPL. Penandatanganan kerjasama internasional UI dan UC Berkeley. Mahasiswa FTUI juara 1 Mapres Utama UI 2022. Kembali raih Mapres Utama setelah 29 tahun. Launching 3 institut riset. Reverse Engineering Center. Produk Reverse Engineering. Entrepreneurship Festival FTUI 2022. Dosen berprestasi UI pada rumpun sains dan teknologi. Guru besar FTUI raih penghargaan Habibie Prize 2022. Penetapan FTUI sebagai zona integritas. Kampus teknik terbaik di Indonesia. Penandatanganan kontrak 48 profesor SIP Fund 2022 senilai 2,4 miliar. Rencana pengembangan seed funding FTUI. Upgrading asuransi kesehatan 2023. Kerjasama pendidikan FTUI dan PT PLN senilai 16,5 miliar untuk 120 mahasiswa. Pembentukan Kantor Internasional FTUI. Penghargaan pada Disnatalis UI ke-73 untuk Kantor Layanan Internasional FTUI. Peresmian 7 Smart Classroom baru. Saat ini, FTUI total memiliki 17 Smart Classroom. FTUI membangun Gedung Interdisciplinary Engineering. Gedung hijau 8 lantai ini akan menjadi rumah untuk penelitian interdisiplin FTUI. Groundbreaking Gedung IBE. Kerjasama pendidikan double degree baru dengan 3 universitas di Inggris. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami mengundang Profesor Dr. Heri Hermansyah untuk naik ke atas panggung memberikan sambutan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, tendik, dan seluruh pemangku kepentingan di Fakultas Teknik UI yang hadir di darat hari ini maupun hadir di udara. Juga kami mengucapkan ingin menyapa juga kepada para tokoh dan sesepuh yang hadir di kesempatan ini. Hari ini Pak Rektor, Pak Warek, dan para dekan di lingkungan Universitas Indonesia sedang mengadakan SOM ya, kebetulan Senior Officer Meeting di Velves
sehingga mereka tidak dapat hadir di darat. Namun seperti kita saksikan tadi dari Ketua SAU dan para warek telah menyampaikan greetings, ucapan selamat melalui rekaman. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan seluruh anggota Senat dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Para wakil dekan, manajer, dan kepala unit, ketua departemen, sekretaris departemen, dan ketua program studi di lingkungan Fakultas Teknik UI, para dekan di periode sebelumnya, di sini hadir Prof. Joko, Prof. Budi Susilo, Prof. Henry. Ya. Terima kasih atas kehadiran para dekan di periode sebelumnya yang terus mendukung dan menjaga apa yang terus kita lakukan dalam suatu kerangka keberlanjutan. Dan juga hadir di tengah-tengah kita, ya, Rektor periode 2014-2019, Profesor Anis. Terima kasih kehadirannya, Prof. Juga perwakilan dari ILUNI UI, Bapak Didit Latam dan timnya, Bapak Nanang dari Ketua ILUNI FTUI dan timnya, juga perwakilan lembaga mahasiswa. Tidak lupa hari ini kita mengundang keluarga almarhum Profesor Insinyur Priyatno Yudo Harjoko, MSc PhD. Selamat datang Ibu dan putra-putranya yang hadir di kesempatan ini. Kemudian juga di kesempatan ini kami di dalam list natalis sejak tahun lalu kita mentradisikan ada penandatanganan kerjasama dengan mitra-mitra baru untuk kerjasama baru. Di antaranya pada kesempatan ini kita mengundang Bapak Yohanes Nanang Mardianto, Direktur SDM PT Skovindo atau yang mewakilinya, selamat datang. Bapak Rizky Priyatna, GM PT PLN Indonesia Power atau yang mewakilinya, selamat datang Pak Nanang. Pak Rizky ya. Kemudian Bapak Nausa Nugraha dari Direktorat Konstruksi PT MRT, selamat datang. Ibu Mimin Milasari, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Pusitbank. Bapak Asrul Sani, Presiden Komisioner PT Inspire Indonesia. Dan Bapak Andi Abu Hazim, Direktur Operasional PT SB Putra Indonesia yang merupakan mitra-mitra untuk reverse engineering. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen, Tendik, dan seluruh stakeholder dari Fakultas Teknik. Alhamdulillah dalam perjalanan ini tak terasa kami 1,5 tahun melayani Bapak Ibu semua, ya. Dan tentunya ada kewajiban dari kami selaku pelayan Bapak Ibu untuk melaporkan di kesempatan yang berbahagia pada ulang tahun ke-59 Fakultas Teknik UI untuk menyampaikan juga milestone-milestone yang kita raih bersama-sama dalam 1,5 tahun manajemen Fakultas Teknik Entrepreneur Unggul Berdampak ini. Pertama, ada satu hal milestone yang kita raih bersama-sama seperti tadi yang disampaikan dalam video, kita sarikan yang di 2023 ini, ya, yang di setahun terakhir mulai dari Disnatalis tahun lalu ke Disnatalis tahun ini. Untuk pertama kalinya Fakultas Teknik UI dinobatkan menjadi kampus teknik terbaik di Indonesia versi THE. Ini kita dedikasikan kepada Bapak Ibu semua selaku pemangku kepentingan dari Fakultas Teknik UI. Semoga hal ini bisa terus dipertahankan, ya, bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Ini ranking ini sebenarnya bukan tujuan kita, ya, tetapi efek samping dari ranking ini. Efek sampingnya apa? Di antaranya adalah kita bisa dengan lebih mudah untuk bermitra dengan universitas terkemuka di luar negeri. Berikutnya, next. Dan kita ada beberapa muatan baru, ya, dalam
membina mahasiswa baru di Fakultas Teknik UI. Kita mulai memasukkan muatan-muatan entrepreneur sejak maba kita masuk dengan kurikulum yang terstruktur. Ada 5 sesi tematik, ya. 3 sesi itu berupa mandatori yang kita berikan kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknik UI. Kemudian mereka yang memiliki passion lebih lanjut dengan entrepreneur, ada 2 sesi tematik yang sifatnya opsional bagi mereka yang ingin terus memperdalam itu. Dan ini sebenarnya kita lihat kalau di zaman dulu ada P4 yang wajib, maka sekarang di periode ini kita wajibkan untuk memasukkan muatan-muatan entrepreneur. Dengan harapan yang penting adalah spirit entrepreneur-nya. Kita tidak mengharapkan mahasiswa kita lulus menjadi pengusaha, ya, tetapi dengan spirit entrepreneur itu, mereka yang jadi pekerja, jadi engineer, mereka akan manjat mengembangkan karirnya dengan sendirinya tanpa perlu lagi diberi insight dari suruh, gitu ya. Banyak alumni kita yang mencapai puncak itu bukan karena hanya bekal yang didapat di dalam kelas, tetapi banyak sekali cerita mereka mendapatkan soft skill dari pergaulan, dari organisasi. Nah, sekarang kita secara terstruktur dari awal mereka masuk kuliah kita berikan muatan-muatan yang bisa membangkitkan spirit entrepreneur. Kalau jadi pegawai naik sampai puncak, jadi engineer kerja di perusahaan swasta atau engineering menjadi CEO, yang masuk pemerintahan ya menjadi, kita harap bisa sampai menjadi eselon 1, yang kemudian berbisnis juga bisa mengembangkan bisnisnya sehingga menjadi perusahaan yang besar. Lanjut. Di tahun ini kita melanjutkan program yang sudah dirintis oleh Profesor Henry yang memberikan dana untuk Profesor X, ya. Profesor X itu artinya 1 orang profesor tiap departemen diberikan dana pengembangan untuk menancapkan bendera, ya, model laboratorium ala Jepang. Nah, kemudian di periode ini kita lanjutkan dengan modifikasi seluruh guru besar di Fakultas Teknik UI kita berikan dana pengembangan yang namanya seed funding, ya. Dana seed grant ini kemudian akan kita kembangkan, tidak hanya untuk guru besar, kita mulai berikutnya akan kita extend, ya, untuk para rektor kepala, para rektor, bahkan nanti di akhir periode untuk seluruh dosen kita akan berikan dana seed grant ini. Seed grant ini namanya juga seed, ya, dana kecambah supaya mereka bisa mendapatkan dana yang lebih besar lagi dari eksternal. Lanjut. Selain itu, kita terus melakukan continuing improvement terkait dengan asuransi, ya. Kami sangat berterima kasih kepada para dosen dan teknik yang terus memberikan masukan supaya sistem asuransi kita bisa terus diperbaiki, ya. Ini untuk pertama kalinya sistem asuransi kita dikoordinir langsung oleh fakultas, ya, untuk mereka yang masih menjadi pegawai aktif. Sementara yang sudah pensiun tetap melalui koperasi. Untuk para pegawai aktif baik dosen maupun teknik, untuk asuransi kita melakukan upgrading, ya. Melakukan upgrading 1 tingkat lebih tinggi, ya. Seluruh dosen kita berikan gold, ya, yang sebelumnya silver, dan kemudian untuk teknik kita berikan silver dengan plus biaya melahirkan di cover. Kemudian juga kita dapat melihat di sisi kiri partisipasi dari dosen dan teknik yang ikut dalam sistem asuransi ini juga terus meningkat. Dan mudah-mudahan di tahun depan dengan berbagai evaluasi atas penyelenggaraan di tahun pertama ini bisa terus kita tingkatkan kualitas layanan maupun benefitnya untuk di 2024 nanti. Lanjut. Dan dengan PT PLN, kita berhasil melakukan kerjasama di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan S2,
di teknik mesin, elektro, teknik sistem energi, dan kimia untuk 120 mahasiswa dengan nilai kontrak sebesar 16,5 miliar. Jadi kita berstrategi ya, kalau untuk mahasiswa reguler, kalau tidak mampu kita gratiskan. Kita bahkan berikan beasiswa. Ya. Tetapi kita bergerak ke arah bagaimana meningkatkan kelas-kelas kerjasama seperti ini, sehingga aspek sosial kita kepada mahasiswa reguler bisa dibalancing, disubsidi dari berbagai kontrak kerjasama pendidikan ini yang pada ujungnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu dosen dan teknik di Fakultas Teknik UI ini. Lanjut. Selain itu, kita juga teruskan apa yang sudah dirintis di sebelumnya, kita terus tambah modernisasi dari fasilitas dan metode yang ada di Fakultas Teknik UI. Bulan lalu kita baru saja meresmikan penambahan 7 smart classroom yang baru, yang merupakan donasi dari para alumni, para orang tua mahasiswa baru, ya, dan juga para mitra dari Fakultas Teknik UI. Dan ini akan terus bertambah. Ya. Lanjut. Dan di bulan lalu juga ya, kita merealisasikan pengembangan infrastruktur untuk riset inovasi multi dan interdisiplin. Profesor Widodo yang kita tunjuk untuk menjadi Kepala Unit Interdisiplin Pendidikan dan Penelitian Keteknikan di Fakultas Teknik UI, pertama kali melakukan mapping keahlian dari seluruh dosen, mapping keahlian yang mereka pelajari saat S1, S2, S3, dan mapping klaim keahlian. Jadi merasa ahli apa? Ada 319 keahlian yang sudah didapatkan dari hasil mapping tersebut. Kemudian dikembangkanlah kluster-kluster riset tematik terkait dan membentuk riset institut. Dan di tahun ini tentunya keahlian dan riset institut yang sifatnya interdisiplin tersebut perlu disupport dengan infrastruktur tempat mereka bekerja, tempat mereka melakukan riset dan inovasi sehingga bisa sejajar dengan universitas terkemuka di dunia. Di antaranya kita membangun gedung pendidikan dan penelitian interdisiplin yang menjadi rumah bagi riset institut yang sifatnya interdisiplin, magister S2 yang sifatnya interdisiplin, para pusat riset, dan juga riset cluster yang mengembangkan tematik-tematik yang merupakan gabungan berbagai keahlian dari 7 departemen yang ada di Fakultas Teknik UI. Dan mudah-mudahan tahun depan ini bisa selesai, lanjut kemudian kita mengisi isinya dengan berbagai peralatan laboratorium dan services yang bisa menghasilkan inovasi yang berkelas dunia tadi. Lanjut. Nah, tadi kita bicara mengenai ranking di awal. Alhamdulillah kita nomor 1 untuk kampus teknik terbaik. Ya. Nah, ranking tadi ya bukan kita untuk beradu ranking dengan universitas-universitas lain yang ada di Indonesia sini. Mereka adalah mitra kita. Kita meraih ranking tinggi, ya. Ini ada gunanya. Kalau saya tanya universitas terkemuka di luar negeri, ranking ini buat apa? Ya. Mereka mengatakan ranking mereka itu mereka gunakan untuk meningkatkan revenue, untuk meningkatkan pendapatan. Kalau rankingnya tinggi, ya, kerjasama akan datang. Ya. Mahasiswa yang pintar dan juga membawa dana akan datang. Ya. Sponsor-sponsor akan datang. Ya. Dengan ranking tinggi, maka revenue-nya akan meningkat. Nah, kira-kira filosofinya seperti itu. Nah, sehingga dengan kita tadi QS ranking 2 di Indonesia, THE kita menjadi kampus teknik terbaik nomor 1 di Indonesia,
Ini mudah-mudahan akan tadi memudahkan kita saat kita berkolaborasi dengan universitas lain yang terkemuka di dunia maupun dengan institusi-institusi lain yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ini telah terbukti, kita bisa engage dengan UC Berkeley. Saat kita engage dengan UC Berkeley, kita mendapatkan sponsor pendanaan dari LPS. Jadi kerjasama yang dapat, support dananya juga berdatangan. Kemudian kita memiliki kelas khusus internasional. Saat ini, setiap tahun yang berangkat ke luar negeri, kalau bulan September kita data sekitar 70 orangan, rata-rata ya 10 orang per departemen, ya, misal. Mitranya semuanya dari Australia dan ada satu dari Jerman untuk kelas double degree. Kita berencana meningkatkan kuota dari mahasiswa kelas internasional ini sampai 500 mahasiswa dalam waktu 5 tahun. Ya. Apabila kuota mahasiswa ini kita tingkatkan, tentunya kita membutuhkan mitra untuk double degree yang lebih banyak lagi. Maka kita perlu ekspansi ke negara lain yang memiliki universitas dengan kualitas yang bagus, juga kesempatan kerja setelah mereka lulus, ya, mereka dapat temporary visa untuk mencari kerja dan bisa survive kerja di mitra tempat double degree mahasiswa kita ngambil di sana. Dan kemudian kita ekspansi ke UK di bulan lalu, ya. Dalam waktu 7 hari kerja, kita mengunjungi 8 universitas. 10 universitas bahkan, ya. Ada satu kota beberapa universitas. Dan dari yang kita kunjungi itu, dengan 3 universitas, kita menandatangani kontrak kerjasama untuk double degree kelas KKI ini. Dengan Universitas Birmingham, untuk civil, electrical, mechanical, material dan chemical, kemudian dengan Newcastle, dengan Glasgow University, dan khusus untuk kapal, teknik perkapalan, kita dengan Strathclyde University. Sehingga nanti kita bisa diversifikasi, selain yang berangkat ke Australia, juga ada yang berangkat ke UK. 2 tahun investasi orang tua, parents dari mahasiswa KKI tersebut untuk ambil degree di partners, itu akan balik modal dalam waktu 3 tahun. Pada saat mereka dapat kerja di tempat mereka lulus kuliah tersebut. Dan ini akan menjadi dampak yang baik, akan mulai bermunculan alumni Fakultas Teknik UI yang menjadi engineer diaspora yang mampu bersaing, mampu bekerja di luar negeri. Dan mereka tetap alumni kita, 2 tahun lulus di kita, sehingga setelah beberapa tahun mereka di luar negeri, kalau mereka ingin kembali ke negeri kita pun, mereka akan dengan mudah kembali tanpa ragu-ragu, karena mereka masih alumni sini, memiliki jejaring alumni sebagai alumni Universitas Indonesia, sehingga setelah kembali juga karir mereka bisa tetap tertopang dengan jaringan alumni tersebut. Mudah-mudahan ini bisa terus meningkatkan kualitas dari lulusan kita, strategi untuk internasionalisasi, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan dari dosen dan teknik di lingkungan Fakultas Teknik UI. Sekian yang disampaikan, terakhir penutup, ya. Kami ucapkan terima kasih, ya. Di sini sebelum penutup, ya, yang sebelah kanan saat saya maju dekan. Kalau lihat foto, ya, saya sendiri kaget, gemuk sekali ini, gitu ya. Saya beratnya 94 kilo saat itu, ya, dan mulai kena darah tinggi, ya, asam urat. Saat maju dekan itu saya kena darah tinggi itu, dan akhirnya minum obat rutin, ya. Kemudian yang tengah itu adalah saat disnatalis tahun lalu, 6 bulan menjadi dekan. Wajah saya makin hitam. Ya, ini gara-gara Prof. Anies ini, ya, sering dibawa ke lapangan rumput ini. Mulai menghitam, ya, banyak bergaul, ya, dengan berbagai stakeholder di luar sana. Ya. Dan yang sebelah kiri ini kira-kira sebulan lalu pada saat groundbreaking gedung IDE. Jadi mudah-mudahan, ya, tadi berat badan ini berkurang. Yang paling kiri berat badan saya 82 kg, artinya sudah turun 12 kg. Ya.
Mudah-mudahan ini adalah cermin bahwa kita bekerja sepenuh hati untuk Fakultas Teknik UI, hidup kita makin sehat, dan semoga kita semuanya di sini bisa semakin berprestasi dan sejahtera untuk para dosen dan karyawan dan para stakeholder kita, termasuk juga para mahasiswa yang kemudian bisa menjadi diaspora engineer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri atas pemaparannya.